Tahukah Anda, menjadi kaya dan memiliki banyak uang jadi cita-cita kepada semua manusia, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Razli Studio. Bagi Anda yang baru hadir di channel ini, saya ucapkan selamat datang, welcome to my YouTube channel. Selamat bergabung di channel ini. Bagi Anda yang belum subscribe dalam ini channel, saya ucapkan terima kasih. Salam persahabatan, salam perdamaian, salam Nusantara yang hadir di channel ini. Sebagai informasi, Razli Studio berasal daripada Sabah, Malaysia, dan lebih kepada konten video reaction, guys. Dan pada hari ini, Razli Studio tertarik dengan satu video yang berjudul ternyata ini rahasia 7 gaya hidup agar menjadi kaya ala orang Chinese. Wow, 7 gaya hidup, guys. Apakah 7 gaya ini, guys? Dan sebelum itu, video ini saya dapat pada channel Data Fakta. Seperti biasa, jangan lupa berikan sokongan dan dukungan kepada channel Data Fakta dengan memberikan subscribe, like, share, dan juga komen-komen yang membina, guys. Tanpa basa-basi, guys, ayo kita bersama-sama simak video ini dengan kiraan 3, 2, 1, go. Welcome to our channel. Our channel, guys. Menjadi kaya dan memiliki banyak uang mungkin adalah cita-cita kebanyakan orang. Iya, benar. Mereka bahkan berlomba-lomba untuk bekerja keras, menghabiskan waktu sampai 8 jam setiap harinya demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tapi, tahukah kalian, bekerja keras saja tidak cukup, sebab itu bukan satu-satunya kunci dalam memperoleh kesuksesan. Pernahkah kalian memikirkan hal ini? Sederet nama-nama miliarder di Indonesia kebanyakan beretnis Tionghoa. Bahkan di dunia, Jack Ma adalah salah satu di antaranya. Nah, berikut akan dibahas fakta cara cepat kaya orang-orang Tionghoa. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan video edukatif dari Data Fakta. Hemat dan cermat mengelola uang. Hemat dan cermat mengelola uang. Pernahkah kalian merasa bahwa gaji yang kalian terima tidak pernah cukup? Jika iya, mulailah untuk hidup hemat. Berbeda dengan kebanyakan orang yang berlaku konsumtif, orang-orang Tionghoa justru memiliki cara tersendiri untuk mengatur keuangan, yaitu dengan membeli barang seperlunya saja. Mungkin kalian berpikir bahwa mereka adalah orang yang pelit. Namun faktanya, mereka memang pandai berhemat dan lebih banyak menyisihkan uang untuk ditabung. Tidak tanggung-tanggung, mereka bahkan menyisihkan 50% atau lebih dari pendapatan yang mereka terima setiap bulannya untuk ditabung. Dan barulah sisanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Gitu. Lebih mengutamakan nilai guna daripada gengsi. Ketika orang berlomba-lomba terlihat mapan dan mengejar merek, orang-orang Tionghoa justru lebih memilih untuk terlihat hidup sederhana. Mereka membeli barang yang diperlukan saja karena bagi mereka nilai guna jauh lebih penting daripada memiliki barang yang mahal tapi tidak begitu dibutuhkan. Bahkan baju mewah dan perhiasan hanya mereka kenakan saat perayaan hari raya dan acara penting keluarga. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa kehidupan sehari-hari orang Tionghoa jauh dari kata gengsi, terutama dalam hal berpenampilan. Yang ketiga. Selalu menawar untuk mendapatkan harga terbaik. Ini satu amalan yang jika kebanyakan orang malu menawar karena takut dinilai pelit, maka tidak dengan orang-orang Tionghoa. Mereka bahkan tidak sungkan untuk menawar hingga angka 70%. Bahkan kebiasaan ini juga dijadikan sebuah prinsip yang berbunyi, jangan malu untuk menawar. Mengapa orang-orang Tionghoa dikenal sangat sering menawar harga barang terlebih dahulu sebelum membeli? Ternyata bukan tanpa alasan. Bagi mereka, menawar harga bukan sekadar untuk mendapat harga yang terjangkau saja, melainkan agar perjanjian yang adil juga terwujud. Iya, benar. Pekerja keras dengan semangat yang tinggi. Orang-orang Tionghoa memang dikenal dengan keuletannya dalam bekerja. Mereka melakukan pekerjaan dengan telaten juga teliti.
Bahkan ketika orang biasa menghindari lembur, orang Tionghoa malah mencari-cari lembur. Selagi masih muda, prinsip kerja keras terus dilakoni sebab bagi mereka, kehidupan yang akan datang tidak pantas untuk dipertaruhkan. Sebaliknya, mereka hidup dengan perencanaan yang matang agar tidak merasakan kesulitan nantinya. Jaminan hidup itu pun bahkan dipersiapkan sampai beberapa generasi mendatang. Misal untuk anak dan juga cucu mereka. Tidak hanya itu, sadar bahwa pekerjaan kadang tak bisa memenuhi kebutuhan hidup, mereka orang merancang lebih Tionghoa awal juga untuk kadang-kadang anak itu, guys. mencari pekerjaan tambahan. Mulai dari berjualan online, mengejar les, serta pekerjaan lainnya yang mampu mereka lakoni. Mengerti cara membuat uang tumbuh. Seringkali kita mendengar candaan bahwa orang Tionghoa identik dengan pekerjaan jaga toko. Tapi hal tersebut memang benar. Pasalnya orang-orang Tionghoa dikenal sebagai kelompok tertentu yang pandai menjalankan usaha. Bahkan sedari kecil mereka sudah dilatih untuk berbisnis dengan bersentuhan langsung dengan bisnis keluarga yang dirintis. Dan uniknya, mereka seolah memahami usaha apa saja yang bisa menguntungkan, yaitu dengan berjualan alat dan bahan yang digunakan terus-menerus, misalnya sembako, alat elektronik, bahan bangunan, dan masih banyak lagi. Bagi mereka, tidak penting seberapa besar untung yang diperoleh, melainkan seberapa banyak barang yang mampu dijual dan perputaran uang terus berjalan. Hadiah terbaik yaitu uang. Hadiah terbaik uang. Kita mungkin sudah akrab dengan istilah angpau. Iya, betul. Bingkisan berisi uang dalam tradisi Imlek ini adalah kebiasaan yang bisa kalian temukan dalam lingkungan Tionghoa. Tidak hanya saat Imlek, ternyata kebiasaan memberi uang juga ditemukan dalam berbagai perayaan lainnya, seperti pernikahan dan ulang tahun. Faktanya orang Tionghoa lebih suka menghadiahkan uang dibandingkan barang. Karena bagi mereka, dengan memberikan uang akan memungkinkan seseorang menabung atau melakukan investasi. Hal semacam ini didasarkan pada pemikiran bahwa selain dapat dibelanjakan, uang tersebut juga mampu diinvestasikan yang memungkinkan jumlah uang semakin banyak. Oh iya, benar-benar. Tidak berhutang. Tidak berhutang. Jika kebanyakan kita suka meminjam, namun tidak dengan orang Tionghoa. Bagi mereka, berhutang adalah aib dan hanya akan menjadi pilihan terakhir ketika menghadapi kesulitan yang benar-benar membutuhkan pertolongan. Dan uniknya, keengganan untuk berhutang ini tidak bisa begitu saja dilepaskan dari praktik penetapan suku bunga hutang yang sangat longgar oleh pemerintah Tiongkok. Meski begitu, tidak berarti bunga hutang di sana rendah. Justru pemerintah bisa dengan seenak hati menaikkan atau menurunkan suku bunga pinjaman sesuai situasi ekonomi. Kondisi ini membuat mereka yang datang dari latar belakang etnis Tionghoa sangat berhati-hati ketika meminjam, dan hal inilah yang kemudian berubah menjadi kebiasaan. Nah, itulah beberapa fakta kebiasaan orang Tionghoa yang membuat mereka cepat kaya. Bagaimana menurut kalian? Patut dicontoh atau tidak ya? Patut ya, guys. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like dan share. Nonton juga video-video edukatif lainnya yang sudah kami sajikan untuk kalian. Sekali lagi, jangan lupa subscribe dan tinggalkan argumenmu di kolom komentar. Sampai jumpa di video edukatif Data Fakta selanjutnya. Demikianlah video daripada channel Data Fakta, guys. Wow, kalau saya video ini sangat seru sekali, guys. Mana ada manusia yang tidak memahukan uang. Uang adalah segala-galanya. Apapun dalam video ini mengatakan bahwa ini merupakan 7 gaya hidup Tionghoa yang boleh dicontohi. Yang pertama, hemat dan cermat mengelola uang, guys. Bermakna etnis Tionghoa ini sangat pintar, guys, dalam mengurus keuangan. Yang kedua, lebih mengutamakan nilai guna berbanding gengsi. Lebih rela membeli barang yang tidak mahal, dan sekiranya membeli barang yang mahal tapi tidak ada kepentingan, jarang digunakan, mereka tidak utamakan itu, guys. Mereka mengutamakan yang lebih dipakai, yang lebih digunakan dahulu. Yang ketiga, selalu menawar untuk mendapatkan harga yang terbaik. Dan satu perkara yang saya sangat suka dengan etnis Tionghoa dalam video ini, jangan malu untuk menawar, guys. Dan sebenarnya saya telah pun praktiskan. Dan seringkali saya beli barang, walaupun dalam mall
yang harga tetap namun saya berusaha untuk menawar tapi nggak bisa ya. Pada biasanya tawar-menawar itu hanya berlaku di kawasan yang contoh kawasan bukan mall ataupun bukan shopping kompleks guys. Karena kebanyakan shopping kompleks dia tidak boleh ditawar harganya, melainkan card member baru ada pengumuman harga secara otomatis guys. Mungkin waktu dahulu ya boleh begitu berlaku, tapi pada masa kini mungkin tidak relevan guys. Andainya kita makan di pinggir jalan, makan jajan contohnya, bisa ya menawarkan harga jajan. Biasanya orang tidak akan sampai hati untuk minta kurang guys. Sudahlah harganya 3.000, minta kurang bagi 1.000. Waduh, gawat guys. Apapun itu merupakan usaha yang paling bagus supaya mendapat harga yang terbaik guys. Yang keempat, bekerja keras dan semangat yang tinggi guys. Dan ini adalah kelebihan etnis Tionghoa. Dan percaya bukan etnis Tionghoa saya yang bekerja keras, etnis lain pun sama juga. Namun mungkin dari segi teknik untuk penjimatan itu yang membedakan antara etnis Tionghoa dan juga etnis lain. Kalau kita melihat bukan saja etnis Tionghoa yang bekerja keras, ramai lagi etnis yang jauh lebih bekerja keras dengan etnis Tionghoa. Namun kehebatannya etnis Tionghoa ini dari sigi saving guys, dari sigi menyimpan. Yang kelima, mengerti cara membuat uang tumbuh guys. Dan bagaimana itu berlaku? Mereka dapat membaca kemanakah uang yang mereka perolehi perlu diinvestasi guys. Mereka tidak akan membuat investasi tempat-tempat yang tidak dapat pulangan kepada mereka. Dan mereka perlu berani membuat tindakan dan perlu berhati-hati. Masa yang sama, mereka perlu menjana pendapatan dengan uang yang mereka ada. Bagaimana supaya uang itu bertambah. Yang keenam, hadiah terbaik yaitu uang guys. Sama ada pernikahan, hari lahir, ataupun apatah lagi perayaan Imlek guys. Dan bukan saja perayaan Imlek hadiahnya adalah uang. Tapi pada masa kini perayaan seperti hari raya Idul Fitri, hari raya Christmas, mereka semua telah ubah guys, telah ubah hadiah kepada uang guys. Karena mereka boleh menggunakan uang itu dalam pelbagai keadaan, sama ada mereka guna terus atau mereka simpan guys. Yang terakhir, tidak berhutang. Wow, tidak berhutang ya. Dan itu adalah rahasianya orang Tionghoa. Mereka berhutang jika perlu, bukan haram berhutang guys. Mereka berhutang jika perlu. Jika tidak perlu, mereka tidak akan menambah beban guys. Nah, itu antaranya. Mungkin kita boleh mengambil sedikit sebanyak pengajaran supaya kita mengadaptasi dalam kehidupan kita dan bagaimana etnis Tionghoa boleh berjaya dengan 7 kaidah ini, 7 gaya hidup ini. Saya pun dapat ilmunya, Anda pun dapat ilmunya. Ayo kita sama-sama amalkan, mudah-mudahan pintu rezeki terbuka luas. Yang paling utama, semoga Anda yang melihat video ini, Anda turut menjadi sukses dan kaya raya guys. Amin ya robbal alamin. Sekian, jumpa lagi di next video. Assalamualaikum, bye bye.